Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, buat Anda yang sedang merencanakan pernikahan atau sedang memprepare untuk rencana untuk masuk dalam rumah tangga yang baru, sudah pasti yang menjadi kerinduan saudara adalah saudara akan memiliki rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, bahkan rumah tangga yang tentu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, dan semua pengen mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, cuman masalahnya adalah ada hal-hal yang harus saudara perhatikan sebelum saudara masuk dalam rumah tangga. Tentu pasti apa yang saudara bangun tentu pengen saudara nikmati hasil yang baik, bahkan yang terbaik, saudara. Namun ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat saudara yang sementara membangun hubungan pacaran ataupun pertunangan yang satu kali kelak untuk masuk di dalam rumah tangga. Nah, ada hal-hal yang saudara harus perhatikan mengenai pasangan saudara, supaya saudara kelak tidak menyesal setelah saudara masuk dalam pernikahan. Karena pernikahan Kristen itu berbeda dengan pernikahan yang lain. Kenapa saya katakan berbeda? Karena pernikahan Kristen, sekali saudara memilih, hanya maut yang dapat memisahkan dan tidak boleh mengganti kalau saudara sudah mulai bosan atau ketika saudara punya masalah-masalah di dalam rumah tangga. Nah, tentu pasti banyak hal yang mungkin bisa menjadi dasar juga buat saudara dan saya untuk suatu kali kelak ketika hadapi masalah, tantangan, mungkin ada pikiran-pikiran yang akhirnya ingin mengakhiri hubungan di dalam rumah tangga. Nah, sudah pasti Tuhan tidak menginginkan hal-hal seperti itu, saudara. Karena di video saya yang lalu, saya sudah bagikan buat kita bahwa bolehkah pasangan Kristen itu boleh bercerai? Tentu pasti saya mau katakan tidak. Karena Tuhan menentang perceraian. Mulai dari sejak pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah memikirkan untuk memisahkan Adam dan Hawa dan menyalahkan Hawa sebagai penyebab jatuhnya Adam. Dan kita tahu bersama bahwa pada waktu itu di Taman Eden baru jumlah manusia itu baru 2, baru Adam dan Hawa. Tuhan bisa saja akhirnya merekonstruksi manusia atau akhirnya dianggap sebagai produk gagal yang diciptakan oleh Tuhan. Dan akhirnya menciptakan Hawa yang baru bagi Adam. Bisa saja saudara, tapi mengapa Tuhan tidak membiarkan seperti itu? Karena Tuhan sekali dia berkati manusia, ketika dia berkati manusia di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan tidak pernah mengingkari covenant-nya bahwa mereka tetap adalah pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan apapun masalah, apapun kesalahan yang mereka lakukan, itu tidak akan pernah menjadi sebuah alasan dari Tuhan untuk memisahkan mereka. Itu sebabnya itu yang menjadi dasar buat para suami dan istri, sehingga apapun masalahmu dalam rumah tanggamu, engkau tidak boleh mengeluarkan kata cerai dari mulutmu, baik engkau seorang istri ataupun engkau seorang suami. Belajar dari kisah Adam dan Hawa. Tuhan tidak pernah berpikir atau merencanakan untuk memisahkan mereka walaupun mereka sudah bersalah di hadapan Tuhan, bahkan sudah saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi Tuhan membuat mereka harus tetap bersatu dan menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat, yang akhirnya bersama-sama terusir keluar dari Taman Eden. Nah saudara, maka dari itulah untuk saudara yang sedang mau merencanakan untuk masuk dalam pernikahan, tentu pasti saudara harus memperhatikan yang pertama adalah pastikan pasanganmu adalah sejenis. Lawan jenis saudara, bukan sejenis, maaf. Pastikan pasanganmu itu lawan jenis, ya kan? Tuhan tidak menciptakan Adam dan Jordan. Dia ciptakan Adam dan Hawa. Tadi hampir saya bilang yang sejenis. Harus lawan jenis. Jadi pastikan pasanganmu itu lawan jenis. Nah itu pertama saudara. Supaya saudara yakin bahwa ini ternyata dia normal. Oke. Nah karena kenyataannya ketika ada orang yang ketika sudah masuk rumah tangga baru diketahui pasangannya adalah mengalami kelainan-kelainan
secara seksual, menyukai sesama jenis, dan akhirnya bubar di jalan, saudara. Nah, jadi pastikan pasanganmu itu lawan jenis dan normal secara fokus seksualitasnya ya. Oke, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tentu pasti saudara harus tahu tingkat kedewasaannya. Nah, tentu pasti harus saudara tahu tingkat kedewasaan dari pasanganmu, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, karena tidak mungkin engkau menikah dengan orang yang masih memiliki karakter seperti anak-anak. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan bilang, jadilah pasangan yang seimbang. Seimbang itu termasuk dalam sisi kedewasaan, saudara. Nah, jadi pastikan pasanganmu adalah orang yang dewasa atau yang matang dan siap nikah, saudara. Jadi itu harus pastikan pasanganmu seperti itu. Dan yang ketiga, saudara, untuk saudara yang mau masuk dalam pernikahan, maka pastikan engkau memiliki iman yang sama. Tentu dalam hal ini beriman kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Nah, saudara. Nah, itu ya. Ini yang umum aja ya, yang saya ingin bagikan. Walaupun ada yang bilang harus yang pertama tuh iman kepada Yesus. Oke, yang penting semuanya sama. Kalau iman kepada Yesus sama tapi sejenis kan tak bagus juga. Nah, makanya saya kasih urutannya aja ya. Nah, itu hal ya yang ketiga, saudara. Jadi pastikan imannya dengan imanmu sama. Dan yang keempat, nah, yang penting saudara untuk masuk dalam pernikahan, sering-seringlah duduk bersama untuk berbicara untuk apa yang akan saudara kerjakan ketika saudara sudah menikah dengan dia, apa yang akan saudara kerjakan dan apa yang akan saudara laksanakan di dalam rumah tanggamu. Dengan kata lain, itu yang namanya persamaan visi dan misi. Oke? Karena Alkitab berkata dalam surat Yakobus, kalau ada orang yang ingin berjalan bersama, dia harus duduk lebih dahulu untuk berbicara mengenai rencana-rencana di dalam perjalanan. Oke? Jadi yang keempat, sering-seringlah komunikasi. Duduk bersama, bercerita tentang apa yang saudara akan kerjakan dan saudara akan lakukan ketika saudara ada dalam rumah tangga saudara nanti kelak. Oke, itu yang keempat, saudara. Dan tentu pasti yang kelima, tentu pasti saudara dalam hal ini ketika saudara ingin masuk dalam rumah tangga, tentu pasti saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kelima, kalau bisa pastikan saudara satu kali kelak menentukan di mana saudara harus beribadah. Oke? Nggak boleh kalau beda gereja ya. Kurang bagus. Lebih bagus satu gereja. Kenapa? Karena kalau satu gereja itu akan membantu saudara untuk bertumbuh dalam iman karena mendapatkan pengajaran yang sama melalui hamba Tuhan di gereja saudara. Dan yang berikutnya dari harus satu gereja, jadi berbicara bagaimana saudara satu gereja kelak, satu tempat ibadah, karena ini juga membantu buat anak-anak saudara kelak. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau ada papanya yang ke gereja A dan mamanya ke gereja B, anaknya yang bingung mau ikut yang mana. Dan kalau saudara membingungkan seorang anak, itu akan sangat-sangat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi dan juga pertumbuhan spiritual si anak. Jadi pastikan saudara, sebelum saudara menikah nanti, saudara pastikan saudara harus nanti bergereja di mana. Jikalau saudara, pasangan saudara berbeda gereja dengan saudara. Jadi saudara harus pastikan, tentukan di mana kelak saudara akan bergereja, berjemaat. Saudara, karena penting juga saudara berkomunitas untuk membantu saudara untuk diperlengkapi secara iman saudara. Oke? Jadi ini tips yang saya ingin bagikan buat saudara, biar saudara yang pengen menikah tidak jadi menikah kalau saudara tidak memenuhi syarat ini. Tapi kalau saudara sudah memenuhi syarat ini, silakan gaspol saudara. Lanjutkan rencana itu dan paling utama andalkan Tuhan dan tetap bawa dalam doa. Oke, saudara. Jadi nanti anggaran-anggarannya itu nanti belakangan, itu cadangan saja saudara ya. Karena walaupun menikah juga butuh anggaran. Nah, tapi kalau saudara yang mau menikah pada masa-masa sekarang ini jauh lebih hemat karena resepsinya biasanya dilarang untuk terlalu besar. Itu bercanda saja saudara. Oke, saudara, semoga diberkati lewat tayangan ini dan saudara bisa teredukasi ya. Saya memberikan pandangan-pandangan ini secara umum dan tentu pasti punya dasar-dasar kebenaran yang saudara bisa pegang dan saudara bisa aplikasikan dalam hidup saudara dan saya. Oke, God bless you. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa like,
Dan saya berharap saudara dukung juga channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi saudara. Dan kalau saudara pengen bertanya atau sharing atau masih bingung, silakan komentar di kolom komentar di video ini. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.